Shalom anak-anak, selamat pagi. Tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Hari ini kita mau membahas evaluasi 3, evaluasi 2 ya. Halaman 79. Nah, ini kita kerjakan sama-sama. Ya, kita kerjakan sama-sama. Kamu boleh centang atau kamu boleh lingkari jawabannya ya. Nomor 1 kita mulai dulu dari pelajaran PKN. Sila kedua Pancasila adalah A. Persatuan Indonesia, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jawabannya adalah B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, jawabannya nomor 1 B. Nomor 2, contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila adalah A. Menolong orang yang mendapatkan musibah, B. Menyelesaikan masalah melalui musyawarah, C. Menjalankan keyakinan dengan taat. Jawabannya adalah A. Menolong orang yang mendapatkan musibah. Oke, yang ketiga, bersikap menghargai orang lain disebut juga A. Peduli, B. Tenggang rasa, C. Acuh tak acuh. Jawabannya adalah ya A. Peduli. Nomor 4, sikap dermawan. Contohnya A. Memberi sedekah kepada fakir miskin, B. Mengobati teman yang sakit, C. Berbicara sopan santun. Jawabannya adalah A. Memberi sedekah kepada fakir miskin. Dermawan itu artinya berbaik hati ya, sikap berbaik hati. Nah, fakir miskin itu apa, Miss? Fakir miskin itu adalah orang-orang yang miskin atau orang-orang yang susah ya kehidupannya. Yang kelima, menyayangi binatang termasuk sikap yang baik, atau sikap yang murah hati juga boleh ya. Atau ini sesuai dengan pengamalan Pancasila sila yang kedua. Nomor 6, tuliskan contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Contoh sikapnya adalah menyayangi dan menolong hewan atau binatang ya, menyayangi dan menolong hewan. Atau juga bisa menghormati orang lain, itu juga bisa ya. Menolong sesama teman, itu juga boleh. Tidak membeda-bedakan suku dalam berteman, itu juga boleh. Itu juga termasuk contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Ya, ulang ya, bisa menyayangi menolong hewan. Yang kedua bisa menyayangi sesama teman. Yang ketiga juga bisa tidak membeda-bedakan suku ya saat kita berteman ya. Dan yang keempat, menghormati orang lain. Kamu bisa tulis satu aja contohnya ya. Lanjut ke bahasa Indonesia. Nomor 7, hewan yang dapat menghasilkan telur adalah A. Domba, B. Kelinci, C. Bebek. Jawabannya ya C. Bebek. Karena domba dan kelinci itu melahirkan ya. Nomor ke-8, berikut ini yang termasuk hewan peliharaan adalah A. Gajah, B. Singa, C. Kelinci. Jawabannya adalah C. Kelinci. Nomor 9, yang termasuk hewan ternak yang menghasilkan adalah A. Bebek, B. Kucing, C. Beo. Jawabannya adalah A. Bebek. Kenapa? Karena bebek menghasilkan telur ya. Telur juga bisa kita nikmati. Nah, nomor 10, pesan moral pada cerita ayam dan elang adalah A. Janji harus ditepati, B. Berkhianat akan celaka, C. Tidak boleh sombong. Nah, kita udah baca ya cerita tentang ayam dan elang. Maka pesan moral yang bisa diambil adalah A. Janji harus ditepati. Sudah? Nomor 11, hewan yang menghasilkan
Ayo apa? Ada ayam, lalu ada bebek. Ya, boleh yang dua itu. Nomor 12, tuliskan 2 contoh pesan dari dongeng. Nah, di subtema 1 dan 2 itu kita banyak membaca tentang dongeng ya. Dan setiap dongeng pasti memiliki pesan moral. Nah, yang Miss Nora mau sampaikan 2 contoh pesan moral. Nah, kamu boleh tulis seperti yang disampaikan atau boleh kamu tulis dengan jawaban kamu sendiri. Boleh ya. Nah, yang Miss Nora sampaikan adalah yang pertama, pesan moralnya adalah janji harus ditepati. Ya, jadi kalau kita berjanji kepada seseorang maka kita harus menepati janjinya tersebut. Yang kedua, harus mendengarkan nasihat dari orang tua, ya. Oke, harus mendengarkan nasihat orang tua. Kita lanjutkan ke nomor 13, matematika. Penulisan 3 kali 5 sama dengan A. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. B. 5 tambah 5 tambah 5. Yang C. 3 tambah 3 tambah 3. Nah, jawaban nomor 13 adalah B. 5 tambah 5 tambah 5. Karena 5-nya ada 3 kali. Ya. Nomor 14. 4 kali 7 sama dengan, nah ini bentuk pertukaran perkalian ya. A. 7 kali 3. B. 7 kali 4. C. 5 kali 7. Jawabannya adalah B. 7 kali 4. Ya, ini bentuk pertukaran perkalian. Nomor 15. 7 kali A sama dengan 6 kali B. Untuk melengkapi sifat pertukaran perkalian di atas, nilai A dan B berturut-turut adalah A. A6 B7. B. A7 B6. C. A6 B6. Maka jawabannya yang benar adalah A. A6 B sama dengan 7. Jadi 7 kali 6 itu sama dengan 6 kali 7. Ya. Nomor 16. Jika 18 bungkus dedak dalam plastik diberikan pada 3 bebek, maka tiap bebek mendapatkan titik-titik bungkus dedak. Nah, ini pembagian ya. Jadi A5 B6 C7. Maka jawabannya adalah B. 6. Kenapa? Karena 18 bagi 3 itu sama dengan 6 ya. Nomor 17. Benny menyimpan telur yang dibelinya dalam 6 kotak. Banyak telur dalam setiap kotak ada 10 butir. Telur yang dibeli Benny sebanyak, ini berarti perkalian karena ditanya adalah jumlah telur yang dibeli Benny. Berarti 6 kali 10. Jadi sama dengan 60. Jadi telurnya semua adalah 60 butir ya. 6 kali 10 sama dengan 60. Boleh tulis caranya, boleh juga langsung jawabannya karena itu tempatnya sempit ya. Jadi kamu boleh langsung jawab atau mau tulis caranya juga boleh. Tapi ingat, kalau tulis caranya tulis angkanya dengan jelas. Ya. Oke, tulis dengan rapi. Nomor 18. Jika telur yang dibeli Benny, ini soal nomor 5 ini salah ya. Dalam kurung itu salah. Jika telur yang dibeli Benny disimpan dalam 10 kotak, ya, tentukan banyak telur dalam setiap kotak. Nah, itu kebalikan dari nomor 17 ya. Kalau 17 tadi jumlah telur semuanya adalah 60. Nah, yang 60 ini dibagi disimpan dalam 10 kotak. Maka yang ditanya adalah telur dalam setiap kotak berapa? Berarti 60 dibagi 10 ya sama dengan 6. Jadi dalam setiap kotak ada 6 butir telur. Itu untuk nomor 18 ya. Jadi 60 dibagi 10 sama dengan 6. Jadi dalam setiap kotak ada 6 butir telur. Udah paham ya? Karena nomor 17 dan 18 itu soalnya berkaitan. Ya. Kita
Nah, kita lihat gambarnya itu ya. Gambarnya tangannya diapain? Ditekuk kah, diluruskah atau maju? Jawabannya adalah A, ditekuk. Lihat gambarnya ya, nomor 26. Ditekuk tangannya begini. Sudah? Nomor 27, gerakan meniru kelinci melompat dilakukan dengan A, malas, B, lesu, C, lincah. Jawabannya adalah ya C, lincah. Ya, lincah ya. Nomor 28, tari meniru gerakan kelinci lebih tepat diiringi lagu A, naik delman, B, kelinciku yang lucu, C, burung ketilang. Jawabannya adalah B, kelinciku yang lucu. Nomor 29 ya. Cara melakukan gerakan seperti gambar di samping adalah, nah, cara melakukan gerakannya itu ada di halaman 46. Ya, ada di halaman 46. Kamu bisa perhatikan nanti di bukunya. Tulis semua gerakan yang ketiga. Ya. Nah, kalau nggak muat, kamu tulis di buku PS. Atau bisa tulis di bawahnya deh, di bawahnya nih. Kalau misalnya muat ya, di bawah nomor 30 itu, ya, di bawah nomor 30 itu kamu bisa tulis di bawahnya nomor 29-nya. Tapi kalau nggak muat, boleh tulis di buku PS ya, khusus untuk nomor 29. Oke, nomor 30. Bagaimana cara melakukan gerakan melompat seperti kelinci? Nah, gimana cara melakukan gerakan melompatnya? Itu kamu bisa lihat ada di halaman 40 apa ya? Ntar kita lihat dulu. Halaman 40. Nih. Gerakan melompat seperti kelinci itu ada di halaman 49. Sorry. Bukan halaman 49. Ada di halaman 46. Ya, ada di halaman 46. Jawabannya, bagaimana cara melakukan gerakan melompat seperti kelinci? Nah, itu ada di halaman 46. Kamu bisa tulis itu ya. Gerakan pertama, gerakan kedua, dan gerakan yang ketiga. Tulis juga boleh di buku PS, karena ini pasti nggak muat di buku paket ya. Jadi kamu nomor 29 dan nomor 30 itu kamu bisa kerjakan di buku PS ya, di buku PS tematik kita. Oke anak-anak, demikianlah pembahasan kita untuk evaluasi yang kedua. Hari Jumat kita akan UH subtema 1 dan subtema 2. Miss Nora harapkan kamu belajar di rumah ya, supaya apa? Supaya nanti kamu bisa mengerjakan soal UH-nya dengan baik. Jangan lupa baca soalnya nanti dengan teliti, jangan buru-buru ya, karena waktunya itu cukup panjang. Oke anak-anak, demikianlah yang bisa Miss Nora sampaikan hari ini. Tetap semangat, tetap gembira ya, jangan menyerah, jangan putus asa, tetap berdoa ya. Dan satu lagi pesannya Miss Nora, dengarkan nasihat orang tuamu ya. Dengarkan nasihat dari orang tuamu. Kamu harus dengar-dengaran akan apa yang disampaikan oleh mama atau papa di rumah. Jangan membantah orang tua. Oke, terima kasih. God bless you. Dadah.